Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Tadris Matematika dimanapun Anda berada. Kita masuk ke video berikutnya untuk inovasi media pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mencoba untuk mengeksplorasi website Solar System Scope untuk kita coba jadikan sebagai terobosan baru dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran matematika. Langsung saja kita coba explore dulu PowerPoint-nya sebelum kita masuk ke software-nya. Nah, sekarang kita mulai berkenalan dulu dengan website-nya. Apa itu Solar System Scope? Solar System Scope adalah suatu simulasi 3D dari alam semesta ya, yang didasarkan pada data elevasi dan citra dari NASA, dan warna dan nuansanya itu didesain sedemikian rupa semirip mungkin dengan aslinya. Dan kita bisa melihat berbagai macam benda langit di website ini seperti matahari, planet-planet, komet, bintang, dan juga rasi bintang terdekat. Ya, kita bisa memanfaatkannya sebagai alat yang sangat bagus untuk mengimplementasikan matematika yang berpadu dengan cabang ilmu pengetahuan lain seperti astronomi dan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini salah satu hal yang bisa kita gunakan dari Solar System Scope dalam kehidupan untuk melihat sistem planet, kemudian informasi yang ada di baliknya, dan juga struktur dari planet tersebut. Ini beberapa hal juga yang bisa kita lakukan, nanti akan kita explore solar system, tata surya, langit malam, explore planet, explore bintang, dan objek mesial. Kita juga bisa melihatnya dari perspektif pada malam hari seperti apa penampakan posisi berbagai benda langit di lokasi kita. Dan kita bisa mengaksesnya hanya dengan mengetik alamat ini di browser kita kalau di laptop. Kalau teman-teman yang menggunakan Android juga bisa mendownload aplikasinya, tersedia di Play Store. Nah, sekarang kita lihat dulu problem apa yang terjadi di kelas matematika sehingga kita butuh website Solar System Scope ini untuk kita jadikan sebagai inovasi. Dan problemnya mirip ya seperti yang terjadi di Google Earth, yaitu problem pembelajaran matematika ini terasa jauh sekali dengan kehidupan. Siswa tidak diajarkan untuk apa kita mempelajari konsep tersebut. Siswa hanya bisa berhitung tanpa merasakan untuk apa mereka mempelajari ini semua. Terus problemnya mirip juga dengan Google Earth. Matematika selama ini dianggap sebagai sekumpulan konsep yang terpisah satu sama lain dan tidak saling berhubungan. Bedanya kalau di Google Earth mungkin area cakupannya itu berupa konsep-konsep matematika yang diimplementasikan hanya di bumi saja, tapi kalau Scholar System Scope ini bisa lebih luas karena kita bisa menerapkan matematika tidak hanya di bumi tapi juga di alam semesta. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa matematika itu universalnya tidak hanya digunakan di planet kita saja, tapi di berbagai penjuru alam ini matematika juga berlaku. Nah, matematika sering diajarkan secara terpisah-pisah. Ya, ini sama seperti siswa yang analoginya mengumpulkan setumpuk kayu. Siswa hanya jadi pengumpul kayu tanpa pernah tahu mau diapakan setumpuk kayu tersebut selanjutnya. Analogi ini bisa teman-teman cek di video Google Earth. Nah, sekarang kita lihat dulu problem yang terjadi. Ya, ini gambar tentang bagaimana cara mengukur jarak dari matahari ke bintang terdekat. Metode ini namanya metode parallax trigonometry. Selama ini trigonometri diajarkan oleh guru hanya sebatas menghafal tabel identitas trigonometri, sin 90 derajat berapa. Lebih ke arah prosedural perhitungan seperti itu. Dan siswa tidak bisa merasakan kebermanfaatan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kita bisa menunjukkan
betapa bermanfaatnya trigonometri, salah satunya dalam hal mengukur jarak matahari ke bintang terdekat. Walaupun di Solar System Scope ini kita tidak bisa mengukurnya secara langsung, tapi visualisasinya bisa kita berikan kepada siswa agar mereka bisa mudah mengimajinasikannya. Ya, siswa juga tidak diajarkan untuk melihat hubungan antara matematika dengan ilmu yang lainnya. Dengan Solar System Scope ini kita bisa melihat interaksi antar benda langit, dan untuk memahami itu kita perlu mempelajari beberapa bidang ilmu sekaligus, yaitu matematika, kemudian astronomi, geografi, komunikasi, teknologi, engineering, sains, semua saling berintegrasi satu sama lain. Ini hal yang kurang sekali ditekankan dalam sistem pendidikan kita. Ya, siswa tidak mengetahui penerapan matematika dalam kehidupan. Contohnya seperti konsep sudut ini. Di bumi ada yang namanya sudut kemiringan rotasi. Dan siswa tidak memahami betapa pentingnya sudut tersebut untuk keberlangsungan kehidupan kita. Betapa semua sudah diperhitungkan secara matematis sehingga alam semesta ini bisa bekerja dengan seimbang seperti saat ini. Itu hal yang masih kurang sekali disadari oleh guru, apalagi siswa. Kemudian ini juga problem, siswa tidak bisa mengimajinasikan tabel angka berikut secara nyata. Kalau kita belajar di buku IPA dulu ditampilkan nama planet, terus jaraknya dari matahari dalam sekian juta kilometer. Ya hanya ditampilkan dalam bentuk angka seperti ini, tapi realnya kayak gimana itu guru tidak memberikannya ke kita. Sehingga siswa hanya melihat tabel-tabel angka ini sebagai sekumpulan angka yang diam. Tidak mengerti dan tidak mampu menganalisa apa arti dari angka-angka ini. Nah selanjutnya, mari kita langsung ke websitenya di Solar System Scope. Teman-teman tinggal buka websitenya, ketikkan Solar System Scope. Dan nanti kalau sudah kebuka, oh ya ini gratis ya. Yang pakai HP juga bisa download ini di Play Store dalam bentuk aplikasi. Nah tampilan pertamanya akan seperti ini. Ini bukan skala yang asli. Ini skala yang biar lebih gampang aja melihatnya, karena kalau perbandingan aslinya tidak sedekat dan tidak sebesar ini. Kalau mau lihat perbandingan aslinya, ini tinggal klik aja tombol pengaturan ini, lalu kita lihat pengaturan dan kita ganti ukurannya menjadi realistis. Nah ini baru ukuran asli dari planet-planet tersebut. Dan ini terdiri dari beberapa layer ya teman-teman, terdiri dari beberapa lapisan. Teman-teman bisa melihat adanya rasi bintang di sini, dan ini bisa kita nonaktifkan untuk lebih memperjelas pandangan kita. Garis rasi bintang kita hilangkan sekarang. Oke. Oh ya, di alam semesta ini ada planet kerdil yang lintasannya berwarna coklat ini. Ini berbeda dengan planet utama. Planet kerdil ini salah satunya Pluto. Nah ini bisa kita hilangkan dulu. Ya. Kemudian bintang-bintang yang di luar sana kita sembunyikan dulu sementara. Ya, sekarang kita fokus di planet-planetnya aja dulu. Nah, ada banyak sekali konsep matematika yang bisa kita tunjukkan ke siswa. Ini loh penerapannya dalam bidang astronomi. Yang pertama, kita bisa bilang ke siswa, kok bisa ya orang membuat website ini dan secara akurat membuat simulasi permodelannya seperti ini. Walaupun kita tidak bisa menghitung, tapi problem base-nya bisa kita tunjukkan melalui website. Tadi kita sempat nyinggung adanya tabel jarak antar planet. Nah dari sini kita bisa melihat versi realnya. Merkurius seberapa dekat, Venus seberapa dekat, Bumi, Mars, dan lain-lain. Ini semua bisa kita tunjukkan visualisasinya. Ini disebut planet dalam, mereka masih dekat-dekat dengan Bumi. Tapi kalau planet
yang luar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu semua lokasinya cukup jauh. Dan kalau teman-teman lihat ada grid di sini, ada kotak-kotak yang menunjukkan skala jarak dari planet tersebut. Kalau di alam semesta kita mengenal satuan astronomi. Satuan astronomi itu adalah jarak antara bumi dengan matahari. Itu disebut satu satuan astronomi. Makanya ada tulisan satu satuan astronomi di sini itu pas jarak bumi ke matahari. Kemudian kalau kita zoom out di sini ada 10 satuan astronomi. Itu jarak kurang lebih antara Saturnus ke matahari. Artinya Saturnus ke matahari itu kurang lebih kayak jarak 10 kali dari bumi ke matahari. Kita bisa zoom out, ini 100 satuan astronomi. Zoom out lagi, ini 1000 satuan astronomi. Bisa zoom out lagi, itu 10.000 satuan astronomi, 1 tahun cahaya. Nah, kemudian ini kita bisa melihat bintang-bintang terdekat dari matahari. Kita bisa zoom out, mulai terlihat bintang-bintang yang jaraknya 100 tahun cahaya, ya, kemudian 1000 tahun cahaya, kemudian 10.000 tahun cahaya, kemudian 100.000 tahun cahaya, dan itu semua jadi bintang yang masih bagian dari galaksi Bima Sakti. Ini semua matematika. Astronomi sangat erat kaitannya dengan matematika untuk memprediksi suatu objek benda langit di mana posisinya terhadap waktu, bagaimana korelasinya antara suatu benda dengan benda yang lain. Tanpa matematika kita akan sulit memahami alam semesta. Oke, kemudian kita juga bisa melihat posisinya terhadap waktu. Video ini direkam pada tanggal 5 Oktober pukul 9:37 pagi, dan seperti inilah posisinya saat ini. Dan kita bisa mempercepat laju perputaran setiap benda langit. Tadi sempat kita singgung di PowerPoint. Di sini ada tabel skala revolusi per planet. Merkurius membutuhkan 88 hari standar bumi, bumi 365 hari standar bumi, dan ini semua bisa kita lebih mudah memvisualisasikannya seperti ini. Kita bisa melihat Merkurius kalau udah satu putaran, bumi baru berapa bagian dari putarannya. Dan ketika planet dalam ini udah berputar dengan cepat, planet-planet luar ini masih lambat, belum mencapai satu putaran. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Butuh ratusan tahun bagi planet-planet luar ini agar bisa satu putaran mengelilingi matahari dengan kecepatannya yang beda-beda. Itu semua matematika, dan kita bisa kembali ke waktu sebenarnya. Kita bisa maju ke masa depan dan kita bisa mundur ke masa lalu. Ini seperti mesin waktu yang menunjukkan posisi dari berbagai benda langit. Ini semua adalah matematika. Oke, itu tata surya. Terus kita bisa fokus untuk melihat bumi sekarang di sini. Nah, ini bumi sekarang posisinya. Kita bisa melihat sistem planet, artinya bumi beserta satelitnya. Ternyata bumi hanya ada satu satelit, yaitu bulan saja. Kalau kita membuka planet lain, ada yang satelitnya lebih dari satu, seperti Mars. Mars itu memiliki Phobos dan Deimos sebagai satelitnya. Kita bisa melihat data statistik dari planet ini. Kita bisa melihat strukturnya, bahwa bumi tersusun dari lapisan apa saja. Ini semua membutuhkan matematika, teman-teman. Kita bisa melihat rotasi dan revolusi bumi. Ini hal yang pengembangan lebih jauh dari Google Earth. Kalau Google Earth cuma satu bumi, kalau Solar System Scope bisa berbagai benda langit sekaligus dalam tata surya ini. Nah, sekarang kita lihat posisi Indonesia, karena ini videonya direkam pagi, berarti sekarang pagi, dan Indonesia berada di belahan bumi yang terang karena sedang berhadapan langsung dengan matahari. Nah, itu mataharinya tuh di kejauhan. Berarti saat ini yang sedang membelakangi Indonesia yaitu wilayah-wilayah Samudra Atlantik,
Kemudian benua Amerika Selatan ini gelap karena sedang malam membelakangi matahari. Ini juga matematika juga, sangat berkaitan erat dengan matematika. Dan tidak hanya penampakan dari luar, kita juga bisa melihat penampakan langit malam. Nah, kita bisa tekan itu tadi melalui menu itu, terus klik langit malam. Dan ini di lokasi saat ini kita bisa melihat dari berbagai arah seperti ini penampakannya. Langit di atas ini kosong tadi karena kita sempat matikan layar bintangnya. Sekarang kita tunjukkan lagi dulu bintangnya. Kita coba hidupkan dulu. Dan sekarang bintang-bintangnya udah kelihatan. Nah, itu matahari tuh. Saat ini sedang ada di dekat-dekat matahari ada Venus dan Merkurius. Ini juga bisa berguna pada saat penentuan awal Ramadan atau awal Syawal, visualisasinya untuk melihat mana yang lebih duluan turun nih, matahari atau bulan. Ini bisa karena tadi dia bisa prediksi masa depan. Tapi ini bukan dijadikan sebagai acuan yang akurat ya, ini hanya sebagai visualisasi saja. Ini bisa kita percepat menjadi kecepatannya 16 menit per detik. Nah, seperti ini pergerakan dari bintang-bintang itu. Masya Allah, ini luar biasa ya. Nah, itu kita bisa melihat matahari, Venus, Merkurius, dan perlahan-lahan langit mulai berubah dari biru langit terang menjadi malam dalam kecepatan waktu tertentu yang bisa kita atur. Tinggal kita atur aja mau kapan kita ya. Jadi ini lebih ke website untuk menunjukkan bahwa sepenting itu matematika dalam kaitannya dengan bidang ilmu pengetahuan yang lain. Yang jika tidak ada matematika, maka bagaimana kita bisa memahami alam semesta? Ya, seperti itu teman-teman. Kita bisa memanfaatkan ini sebagai alat untuk visualisasi. Nah, kita juga terakhir nih melihat satelit. Coba kita kembali ke sistem solar, terus kita ke bumi untuk melihat satelit. Kita coba lihat pesawat antariksa orbit bumi, khususnya Stasiun Luar Angkasa Internasional. Nah, itu dia. Ini adalah satelit yang paling besar, benda paling mahal yang pernah dibuat oleh manusia. Kalau teman-teman pengen lihat, ini ISS Space Station. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini salah satu satelit, dan astronom ini ahli matematika semua. Bagaimana mereka bisa menjalankan pesawat ini secara real time dari tahun 1980-an sampai sekarang masih tetap berjalan ini satelitnya dengan kecepatan yang luar biasa, mengelilingi bumi sebanyak 16 kali dalam waktu 24 jam. Itu suatu hal yang luar biasa. Dan ini semua pasti matematika tingkat tinggi, kalkulus dan lain-lain hal yang kita pelajari di adres matematika kepake semua di sini. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana pergerakannya mengelilingi bumi. Seperti itu teman-teman. Satelit ini mengelilingi bumi dalam kecepatan 1 jam per detik. Ya, jadi itu yang bisa saya tampilkan kepada teman-teman semua. Harapannya ini menjadi pengetahuan baru juga buat teman-teman. Sepenting itu matematika sekali lagi. Dan mari kita berinovasi untuk menghadirkan terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan matematika.
Harapannya semoga ini bisa teman-teman jadikan sebagai bahan eksperimen dan diuji coba nanti saat kita semua sudah menjadi guru matematika yang sesungguhnya di kelas. Ya, sekian dan terima kasih sudah bersedia menonton video ini sampai akhir. Kita tutup dengan salam Pitagoras, salam pejuang angka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.